Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, saya Ihsan Mufidan, semester 3 akan menjelaskan tentang salah satu dari pembahasan sejarah Indonesia masa Islam, yakni kronologi bagaimana kedatangan bangsa Barat ke Nusantara serta bagaimana reaksi kerajaan-kerajaan Islam yang ada pada saat itu. Pertama, kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia didorong oleh terjadinya beberapa peristiwa. Peristiwa tersebut adanya munculnya merkantilisme, kemudian jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani, dan dorongan 3G yaitu Gold, Gospel, dan Glory. Merkantilisme merupakan suatu paham kebijakan politik dan ekonomi suatu negara dengan tujuan memupuk hasil kekayaan berupa emas sebanyak-banyaknya sebagai standar kesejahteraan dan kekuasaan untuk negara itu sendiri. Untuk mencapai tujuan itu muncullah semangat dari beberapa negara Eropa untuk mencari daerah jajahan, dan beberapa negara merkantilisme dari Eropa yang diincar oleh Eropa maksudnya beberapa negara merkantilisme yang mengadopsi merkantilisme di Eropa, misalnya Prancis, Inggris, Jerman, dan Belanda. Dengan didorong semangat memupuk hasil kekayaan yang berupa emas sebanyak-banyaknya sebagai standar kesejahteraan dan kekuasaan bangsa Eropa, kemudian berdatangan ke Nusantara. Nah, kawasan Nusantara sendiri sejak zaman dulu memang sudah terkenal sebagai tambang emas Katulistiwa atau Jamrud Katulistiwa. Nah, selanjutnya jatuhnya Konstantinopel juga merupakan salah satu penyebab datangnya bangsa Barat ke daerah ke Nusantara. Konstantinopel yang merupakan wilayah vital perdagangan yang menjadi gerbang masuknya rempah-rempah ke Eropa, jatuh ke tangan Turki Utsmani, dan ini menyebabkan sulitnya akses rempah-rempah ke Eropa. Sejak Turki Utsmani menguasai Konstantinopel serta menguasai perdagangan di Timur Tengah pada tahun 1453, sehingga bangsa-bangsa Eropa berusaha mencari sumber-sumber rempah dengan melaksanakan ekspedisi penjelajahan samudera, sehingga akhirnya sampai ke Nusantara. Nah, bangsa-bangsa Eropa yang sampai di Nusantara yaitu Portugis, Spanyol, Belanda. Kemudian ada Prancis dan juga Inggris. Nah, bangsa-bangsa Eropa yang datang ke Nusantara tersebut datang dengan semangat 3G, yakni Gold, Gospel, dan Glory. Gold tentang perekonomian, kemudian Gospel agama, dan Glory yaitu kemuliaan atau sebuah kekuasaan, kejayaan kekuasaan. Lanjut pada pembahasan, datangnya bangsa-bangsa Eropa ke Nusantara diawali oleh Portugis yang pertama kali sukses masuk ke wilayah Indonesia pada tahun 1511 Masehi dengan dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Sejarah mencatat orang-orang Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang masuk ke wilayah Nusantara, tepatnya di Kesultanan Malaka. Dan sejak abad 15, bangsa Portugis telah menjelajahi lautan dan memiliki armada laut yang kuat. Ketika mengetahui di Asia Timur jauh terdapat tanah yang kaya akan rempah, Raja Manuel pertama memanggil Vasco da Gama, seorang pelaut berpengalaman asal Portugis, untuk melakukan ekspedisi menjelajahi samudra. Sejak abad 15, bangsa Portugis menjelajahi lautan dan memiliki armada laut yang kuat. Ketika saat itu, ekspedisi yang dipimpin Vasco da Gama dimulai pada bulan Juli 1497 dari pelabuhan Lisbon. Rombongan kapal-kapal bangsa Portugis itu berusaha mencari wilayah sumber rempah-rempah lewat rute yang pernah dilalui oleh Bartolomeus Dias, nama terakhir yang merupakan penjelajah Portugis yang berhasil mencapai ujung paling selatan benua Afrika.
dan singgah di Tanjung Harapan. Kemudian rombongan kapal yang dipimpin oleh Vasco da Gama ini mengawali perjalanannya dengan menuju kawasan yang kini menjadi wilayah Afrika Selatan itu. Dan di Tanjung Harapan, Vasco da Gama menyewa pelaut bangsa Moor yang pernah belayar ke Asia Timur untuk menjadi navigator. Pada tahun 1498, rombongan Vasco da Gama tersebut berhasil mencapai Calicut dan Goa yang merupakan wilayah India. Untuk sementara pasukan atau rombongan dari Vasco da Gama tinggal di India karena mengira India tersebut merupakan daerah dari Hindia Timur yang merupakan negeri penghasil rempah. Nah, selanjutnya kedatangan bangsa Spanyol ke Nusantara merupakan bangsa perintis yang disebut-sebut sebagai bangsa perintis penjelajah samudra demi mencari rempah-rempah. Setelah itu Columbus yang telah berekspedisi menjelajahi samudra kembali ke Spanyol pada tahun 1493. Keberhasilan bangsa Portugis dan Spanyol mendorong bangsa Belanda untuk mencari penghasil rempah-rempah. Kemudian Belanda datang ke Nusantara dipimpin oleh Cornelius de Houtman. Nah, setelah itu namun mereka diusir karena kesombongan mereka terhadap penduduk pribumi. Nah, kemudian Belanda mengirim kembali pasukannya dan mendirikan VOC atau Verenigde Oost-Indisch Compagnie yang dipimpin oleh Jenderal Jan Pieterszoon Cooyen atau JP Cooyen dan dengan merebut Jayakarta dari Pangeran Wijayakrama yang memerintah sebagai wakil dari Kerajaan Banten. Kerjasama antar kongsi ini, VOC yang merupakan serikat kongsi dagang milik Belanda di Asia Timur, dianggap perlu untuk menentang bersama-sama kekuasaan Spanyol Portugis. VOC yang berkantor di Batavia membangun benteng-benteng beserta pegawai dan tentaranya mempunyai suatu hubungan surat menyurat yang aktif dan laporan-laporan yang lengkap antara pejabat daerah dengan pusat di Batavia dalam sistem perdagangannya. Pada awalnya VOC berkonsentrasi pada perdagangan pada Bali Timur, namun perdagangannya berkembang dengan pesat hingga ke sutra, katun, kopi, nila, tembaga, dan timah. Nah, selanjutnya pada awalnya kerajaan-kerajaan di Indonesia ini yang pada saat itu kerajaan Islam yang berdiri menyambut negara-negara Eropa yang datang, yang khususnya yang pertama kali yaitu Portugis dan Spanyol, yang pada awal-awal mereka disambut dengan baik dan menganggap mereka adalah pedagang-pedagang biasa seperti halnya pedagang Arab, India, Cina, dan sebagainya yang memang telah lama berdagang di bumi Nusantara. Namun lama-kelamaan sifat asli Portugis dan Spanyol yang serakah mulai terlihat, diantaranya dengan usaha monopoli perdagangan rempah-rempah dan usaha menguasai wilayah-wilayah yang mereka datangi, terutama bangsa Portugis, yang akhirnya terjadilah perlawanan di beberapa kerajaan Islam seperti Demak dan Ternate yang berhasil mengusir Portugis Nusantara. Kemudian ada juga perlawanan dari kerajaan Aceh yang dipimpin oleh Sultan Alif Mogoyat Shah dan dilanjutkan Sultan Iskandar Muda, dan perang tersebut disebabkan oleh persaingan antara kerajaan Aceh dengan Portugis dalam memperebutkan jalur perdagangan di Selat Malaka. Nah, berlanjut ke perlawanan kerajaan Demak untuk menyingkirkan Portugis dari Malaka. Pangeran Sabranglor atau Dipati Unus menghimpun atau mengirimkan pasukannya dari Jawa, Makassar, dan Lampung untuk bekerja sama dengan kerajaan Aceh untuk mengusir Portugis dari pelabuhan Melaka dan merebut kembali pelabuhan Melaka. Namun sayangnya gagal karena
persenjataan yang dimiliki oleh Adipati Unus kurang memadai sehingga kalah dalam hal persenjataan. Nah, selanjutnya ada Belanda yang datang ke pertama kali menuju Banten. Nah, selanjutnya tidak hanya Banten, ada Mataram juga yang melakukan perlawanan pada Belanda. Kemudian tidak hanya itu, banyak perlawanan atau pertentangan di wilayah-wilayah lain seperti Maluku ataupun Ternate yang menentang kedatangan bangsa Eropa karena memang ada usaha untuk memonopoli perdagangan atau perekonomian yang terjadi di wilayah-wilayah tersebut. Mungkin itu saja yang dapat bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun ada salah kata. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.